Selanjutnya adalah konsep bentuk dan tampilan. Untuk di konsep bentuk dan tampilan ini pastinya memperhatikan pada konsep dasar tadi dan konsep ruang serta konsep tapak. Untuk konsep tampilan, saya mengaplikasikan bentuk dari icon house pada bidang icon house dari I sebagai bentuk tiang, sebagai point of view dari bentuk tampilan, lalu C sebagai comfortable di konsep dasar yang berarti kenyamanan, yang menjadi di konsep ruang sebagai tempat keluarga. Lalu untuk of nature dan simplicity-nya ada di balkon, serta untuk N sendiri ada di kemiringan atapnya. Lalu untuk simplicity-nya sendiri di penggunaan material dan bentuk fasadnya. Lalu di sini saya mengaplikasikan di tampilannya bentuk memakai material batu alam untuk memanipulasi dari ruang kamar mandi. Jadi semua tampilan yang di bagian samping kiri dan kanan yang memakai batu alam jenis Kalimantan rata alam adalah ruang dari kamar mandi. Untuk di bagian depan, di bagian pagar sendiri, saya memakai material batu alam Wairosound yang memiliki ton warna yang coklat muda serta bermotif seperti serat kayu, sehingga menampilkan dan mempresentasikan dari of nature itu sendiri. Untuk di bagian balkon menggunakan vegetasi alam berjenis tanaman Leguanie sebagai pengimplementasian dari of nature itu sendiri. Lalu untuk di bagian depan di atas balkon utama memakai secondary skin, yaitu secondary skin ini berguna agar terlihat privacy tapi tetap menampilkan terbuka dan tetap terjaga keprivasiannya dengan memakai material kayu merbau yang memiliki serat lapis yang sangat cocok untuk tampilan dan ton warna yang coklat sehingga senada dengan warna batu alam yang lainnya. Untuk di bagian atap sendiri saya memakai warna coklat dengan material genteng metal standing seam. Nah, material genteng ini sangat populer digunakan untuk bangunan rumah tinggal yang berkonsep modern. Selanjutnya ada di konsep struktur, saya memakai pondasi batu kali dan pondasi footpath sebagai landasan struktur pondasi dari rumah lantai 2, lalu memakai kolom struktur dan memakai kolom praktis, serta untuk plat lantai sendiri pada lantai 1 plat lantai berukuran 10 cm dan lantai 2 berukuran 12 cm. Untuk lapisan dasar kolam renang memakai lapisan pelindung luar serta semen yang waterproof agar tetap terjaga dan tidak bocor. Lalu slope-nya dan ada balok berukuran 15 x 25. Lalu saya menerapkan sistem kerangka kaku rigid frame pada kolom dan baloknya, di mana kolom dan baloknya dihubungkan dan saling berhubungan sehingga terbentuk struktur yang linear. Selanjutnya adalah side plan, di mana side plan ini adalah terlihat dari atas, tampak dari atas keadaan sekitar bangunan dan bangunan itu sendiri, sehingga terlihat atapnya saja. Lalu untuk layout plan, di mana bangunan lantai dasar, bangunan yang terpotong. Jadi yang terlihat adalah lantai dasar. Lantai dasar di sini adalah lantai semi basement dan pohonnya terpotong sehingga nampak ranting-rantingnya. Lalu selanjutnya adalah denah basement. Untuk denah basement sendiri, untuk di lantai carportnya serta di lantai garasinya saya memakai material dari
keramik yang memiliki tekstur dengan motif batu alam. Lalu selanjutnya adalah denah di lantai 1. Dari pintu masuk melalui tangga utama, akses utama, lalu menuju ke teras, langsung disuguhkan dengan view taman dan kolam ikan. Lalu setelah masuk, yang pertama adalah ruang tamu, di mana ruang tamu di situ bersekat memakai sekat partisi. Ruang tamu berada di nomor 5. Lalu lanjut ke nomor 6 adalah tempat wudhu. Saya menambahkan ruang wudhu agar kesuciannya tetap terjaga. Lalu di nomor 7 ada kamar mandi. Setelah kamar mandi, nomor 8 adalah musola. Musola sendiri dibuat juga terbuka dan hanya dibatasi oleh partisi kayu saja. Lalu untuk di nomor 9 adalah akses tangga untuk menuju ke lantai nomor 2. Di bawah tangga saya menempatkan lemari yang rata dengan lebar tangga. Lalu untuk selanjutnya di nomor 10 adalah ruang keluarga. Ruang keluarga berada di atas carport dengan pencahayaan dan sirkulasi udara yang berasal dari kaca depan di samping. Lalu selanjutnya ruang keluarga open space dengan ruang makan. Di ruang makan ada di nomor 11. Nah, ruang makan dekat dengan akses kedua yang berasal dari garasi. Lalu selanjutnya setelah ruang makan adalah ruang dapur. Untuk pencahayaan dan sirkulasi udara dari ruang dapur ini sendiri berasal dari taman yang ada di pojok, sehingga tidak membutuhkan tambahan untuk cerobong asap. Lalu selanjutnya di nomor 14 adalah area kolam renang. Untuk area kolam renang sendiri di alasnya memakai material kayu jati serta batu alam candi dan batu koral. Lalu di bagian pojok kiri sendiri di bagian nomor 15 adalah ruang bilas. Untuk selanjutnya adalah denah di lantai 2. Untuk di lantai 2, setelah masuk dari tangga di nomor 9 tadi menuju ke lantai 2. Di lantai 2 yang pertama adalah ruang keluarga. Ruang keluarga dapat view langsung dan pencahayaan serta sirkulasi udara yang berasal dari balkon utama di depan. Lalu setelah itu di bagian nomor 4, di bagian nomor 2 dulu. Di nomor 2 adalah ruang wardrobe. Untuk di nomor 3 adalah ruang laundry. Jadi ruang wardrobe saya letakkan dekat dengan ruang laundry untuk memudahkan pengguna dalam merapikan dan meletakkan pakaian yang sudah dicuci. Lalu untuk pencahayaan pada ruang wardrobe saya memakai roster ke ruang utama. Lalu untuk pencahayaan dan sirkulasi udara di ruang laundry saya memakai dinding roster. Lalu selanjutnya di nomor 4 adalah kamar mandi luar. Untuk di nomor 5 adalah balkon depan yang dapat diakses dari ruang keluarga. Untuk di nomor 6 adalah ruang tidur utama yang memiliki fasilitas kamar mandi dalam serta balkon pribadi. Jadi balkon dari kamar utama tidak berhubungan langsung dengan balkon yang dari ruang keluarga itu sendiri. Lalu di samping itu adalah di nomor 8 adalah kamar tidur anak, dan di nomor 8 ini adalah kamar tidur anak. Di sini saya memberikan 2 kamar tidur anak untuk laki-laki dan perempuan. Untuk yang perempuan saya warnai bednya dengan warna pink karena dominan bahwa anak perempuan adalah menyukai dengan warna pink. Lalu di sini saya tidak memepetkan pada dinding utama
karena saya ingin memberikan space batas untuk pencahayaan dan sirkulasi udara dari kamar tersebut. Karena menurut saya kurang cukup jika hanya berasal dari depan yang menuju langsung ke ruang utama ini. Jadi butuh space untuk sirkulasi dan udaranya. Lalu selanjutnya di nomor 9 adalah kamar tamu. Untuk kamar tamu sendiri memiliki 2 view dan 2 tempat sirkulasi serta pencahayaannya yang berasa langsung di balkon. Di nomor 10 adalah balkon belakang, yang kedua langsung view ke kolam renang. Untuk di nomor 10 adalah balkon belakang, dapat digunakan sebagai akses menuju tandon. Lalu untuk di nomor 11 adalah balkon utama, di mana balkon ini untuk aksesnya memakai pintu geser dengan kusen kayu. Lalu untuk balkon ini bersifat terbuka namun tetap privasi karena dia berada di area rumah, di belakang rumah, di samping, dan ini balkon utama dengan lebar yang cukup besar agar menampung kegiatan seperti kumpul keluarga dan barbekyuan. Lalu ini adalah potongannya. Untuk potongannya di sini saya memakai atap sandar dengan material genteng metal standing seam. Ini adalah potongan AA. Lalu selanjutnya adalah potongan BB. Lalu di sini adalah tampak. Untuk tampak sendiri sesuai dengan material tadi, saya menggunakan pewarnaan yang menyesuaikan dengan warna material yang akan digunakan. Seperti halnya pada pagar, saya menggunakan material batu alam wire-tone seperti serat kayu. Di bagian pagar depan memakai warna tone coklat. Di sini saya tampak lebih dominan memakai warna coklat sesuai dengan permintaan klien. Lalu selanjutnya adalah perspektif eksterior. Lalu selanjutnya adalah perspektif interior. Di sini saya mengambil 4 ruang yang saya gambar. Yang pertama adalah kamar utama. Di kamar utama itu sendiri saya juga mengaplikasikan wallpaper dan lampu gantung serta wall decoration yang ada di atas bed tidur. Yang kedua adalah ruang keluarga di lantai 1, tetap memakai tema warna coklat agar terkesan natural dan nyaman. Lalu untuk di ruang keluarga lantai 1 juga dibuat open space dengan ruang makan. Untuk di ruang keluarga lantai 2, sini saya juga memakai tone warna coklat muda, dan di sini juga saya mengaplikasikan beberapa wallpaper di bagian dinding di ruang wardrobe dan mengaplikasikan wall decoration di bagian TV-nya. Lalu di bagian kamar anak, saya selanjutnya untuk ruang interior yang terakhir adalah kamar anak. Di sini saya menggambarkan situasi kamar anak untuk kamar anak perempuan. Jadi memakai tone warna dominan warna pink dan biru karena biasanya anak perempuan lebih suka dengan warna yang cerah. Ya, saya menampilkan warna pastel yaitu pink baby. Untuk yang terakhir adalah detail arsitektur, di mana di sini saya lebih mendetailkan penggunaan roster dan secondary skin tadi. Untuk roster dadu 3 dan roster dadu 2 saya gunakan pada dinding laundry. Untuk roster segitiga silang saya gunakan pada dinding di space kamar tidur anak. Untuk roster segitiga saya gunakan pada dinding di akses 2